Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Monica Elviseprina, Saya Usama. Saya Rizal Gausi. akan membahas tentang peta topografi. Dasar teori tentang peta topografi. Topografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat, dan kata grafi yang berarti menggambar. Peta topografi memetakan tempat-tempat di permukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur dengan satu garis kontur mewakili satu ketinggian. Peta topografi mengacu pada semua ciri-ciri permukaan bumi yang dapat diidentifikasi. Ada dua unsur utama topografi, yaitu ukuran relief dan juga berdasarkan ukuran planimetrik. Peta topografi menyediakan data yang diperlukan tentang sudut kemiringan elevasi daerah, aliran sungai, vegetasi secara umum, dan pola urbanisasi. Peta topografi juga menggambarkan sebanyak mungkin ciri-ciri permukaan suatu kawasan tertentu. Dalam batas-batas skala, peta topografi dapat juga diartikan sebagai peta yang menggambarkan kenampakan alam atau yang asli dan kenampakan buatan manusia diperlihatkan pada posisi yang benar. Selain itu juga topografi dapat diartikan peta yang menyajikan informasi spesialis dari unsur-unsur buatan manusia. Terdapat unsur-unsur yang dalam peta topografi. Yang pertama ada relief. Relief merupakan suatu karakter permukaan atau bidang di mana ada bagian yang menonjol dan tenggelam. Contohnya yaitu gunung, lembah, dan lautan. Relief terjadi karena perbedaan jarak anggang antara batuan terhadap proses erosi dan pelapukan. Yang kedua ada kultur. Segala bentuk hasil dari budidaya manusia, adat, dan juga kebiasaan. Kultur geologi membantu geologi dalam penentuan lokasi. Yang ketiga ada drainase. Drainase merupakan penyaluran air baik di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Contohnya sungai, danau, ataupun laut. Selanjutnya ada tahapan pembuatan peta topografi. Yang pertama, merencanakan suatu bidang rujukan yang teratur dari sistematis. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bidang ini dapat berupa bidang bola yang dibentuk secara sistematis berdasarkan tinggi air laut rata-rata. Yang kedua, merencanakan bidang proyeksi yang berupa bidang datar atau dapat diantarkan. Yang ketiga, merencanakan sistem koordinat atau sistem grid yang dipakai agar memudahkan pemindahan unsur-unsur muka bumi ke bidang referensi, dari bidang referensi ke bidang proyeksi. Yang keempat, merencanakan penempatan titik-titik pasti di permukaan bumi sebagai titik ikat, agar posisi setiap objek yang dipindahkan benar secara sistematis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Usama. Tahap pelaksanaan. Pembuatan peta topografi di Indonesia dilaksanakan dalam dua cara, yaitu secara konvensional dan fotogrametri. Penyelesaian peta topografi tersebut mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, pemasangan dari pengukuran titik kontrol, pengumpulan data di lapangan, penggambaran peta, pemeriksaan lapangan, dan pencetakan peta. Cara membaca peta topografi. Langkah awal dalam menggunakan setiap peta termasuk menggunakan peta topografi ini adalah tahap membaca peta. Kemudian diteruskan tahap berikutnya yaitu
menganalisis peta. Dengan demikian untuk sampai pada tahap-tahap analisis interpretasi peta. Terlebih dahulu kita harus mengenal dan membiasakan diri dengan mengenal karakteristik yang ada pada peta tersebut. Tahap ini bisa disebut dengan tahap membaca peta. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Rizalul Goizi. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca peta topografi. Yang pertama ada skala peta. Hal ini yang paling penting karena skala memberikan informasi pada pembaca hubungan antara ukuran geometri bumi. Misalnya jarak sebenarnya yang ada di lapangan dengan jarak yang ada pada peta. Terus ada arah utara. Hal ini juga penting dikarenakan skala memberikan panduan untuk membandingkan kedudukan peta terhadap dunia nyata dalam hal penggunaannya di lapangan. Terus ada simbol-simbol pada peta. Untuk menggambarkan sesuatu atau objek dalam peta, kita tidak menyatakan atau menggambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya, melainkan menggunakan gambar pengganti ataupun simbol. Simbol-simbol tersebut diharapkan dapat mewakili benda yang sebenarnya, seperti simbol untuk persawahan, sungai, jembatan, jalan, pelabuhan, dan juga kampung. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi